Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi analisis dan sintesis jurnal pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Marianti MPD selaku dosen pengampu saya yang telah membimbing saya dari proses awal sampai tahap pengumpulan. Perkenalkan, nama saya Septiana Hasuti dengan NIM 11920600094 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sintesis ini terdiri dari 3 jurnal, diantaranya 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Jurnal yang pertama berjudul Kemandirian Belajar Calon Guru Fisika Melalui Pembelajaran Berbasis LMS Kuluji oleh Hermansyah, Fahmi Yahya, Syarif Fitrianto, Musahrain, dan Nurhairun Nisa. Hasil penelitian dari jurnal pertama ini yaitu penggunaan LMS Kuluji dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan internet. Media ini pun dapat mengatasi jam tatap muka karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan catatan terkoneksi dengan internet. Kemudian, jurnal yang kedua berjudul Tipologi Pembelajaran Mahasiswa pada Pembelajaran Daring oleh Dadan F. Ramadan, Nasihudin, Dede Rahniawati, Ine Martiane Pratiwi. Hasil penelitian dari jurnal kedua ini yaitu terdapat beberapa tipologi mahasiswa selama proses pembelajaran yang diantaranya visual, auditorial, dan kinestetik. Pada saat mengerjakan tugas, mahasiswa lebih memilih tipe visual. Selain itu, ketika e-learning, tipe auditorial lah yang paling mendominasi. Sedangkan mahasiswa dengan tipe kinestetik cenderung sedikit dalam memilih pola pembelajaran, pola mengerjakan tugas, kebiasaan, dan alat bantu. Hal ini terjadi karena aktivitas gerak jarang dilakukan pada pembelajaran daring, sehingga jumlahnya tidak signifikan. Kemudian, jurnal ketiga yang berjudul Secondary School Mathematics Teacher Views on E-Learning Implementation Barriers During the COVID-19 Pandemic, The Case of Indonesia oleh Mailizar, Abdul Salam Al-Mantari, Suci Maulina, dan Sandra Bruce. Hasil penelitian dari jurnal ketiga ini yaitu penggunaan e-learning sebagai alat pembelajaran selama COVID-19 memiliki beberapa hambatan dalam proses pengaplikasiannya. Hambatan itu salah satunya terdapat pada siswa yang kurang pemahaman terhadap penggunaan e-learning, serta kurangnya akses perangkat dan koneksi internet. Nah, dari ketiga sintesis jurnal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berhubungan dengan model pembelajaran yang ditulis oleh Hermansyah 2020, Dadan F. Ramadan pada tahun 2020, tepatnya pada jurnal pertama dan jurnal kedua. Kemudian yang kedua, e-learning berhubungan dengan tingkat kemandirian dalam proses belajar yang ditulis oleh Hermansyah pada tahun 2020 dan Dadan F. Ramadan pada tahun 2020, tepatnya pada jurnal pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan media pembelajaran yang ditulis oleh Hermansyah pada tahun 2020, Dadan F. Ramadan pada tahun 2020, dan Mailizar pada tahun 2020, tepatnya pada jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai sintesis tersebut. Pembelajaran secara tatap muka dinilai lebih efektif dalam pelaksanaan suatu proses pembelajaran. Malik 2014 mengemukakan bahwa proses belajar mengajar akan semakin memiliki bobot baik apabila pemberian teori dilakukan dengan disiplin di ruangan melalui interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran daring juga dinilai memiliki kualitas yang lebih rendah daripada pembelajaran tatap muka, menurut Hodges, Truss, Locke and Bond 2020. Tetapi, dengan kondisi yang seperti ini, pembelajaran secara daring ini harus dilakukan agar pembelajaran tetap berlangsung walaupun dari jarak jauh, agar perkuliahan secara online dapat terlaksana secara optimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran,
maka diperlukan media pembelajaran online yang mampu memfasilitasi kemandirian belajar, salah satunya yaitu media electronic learning atau yang biasa kita kenal dengan e-learning yang memanfaatkan internet. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke peserta didik dengan menggunakan media internet, intranet, atau media komputer lainnya, menurut Darmawan 2014. Selanjutnya, dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan yaitu LMS Schoology serta kuesioner online. LMS Schoology ini mampu meningkatkan hasil belajar karena kemudahan dalam penggunaannya. Azizah, Suyatna, dan Wahyudi 2017 menyatakan bahwa penggunaan Schoology berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar peserta didik dengan kategori sedang. Pernyataan yang juga dikemukakan oleh Kusumantara, Santia Diputra, dan Sugihartini 2017 bahwa penggunaan Schoology berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar dan menyatakan bahwa media Schoology lebih baik dibandingkan media PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar. Melihat hal tersebut, pembelajaran online ini memicu para siswa dan mahasiswa dalam kemandirian belajarnya, yang mana siswa dan mahasiswa dituntut untuk meningkatkan kekreativitasan serta kemampuan mereka dalam mengelola komputer dalam pembelajaran online. Selama proses pembelajaran ini, siswa dan mahasiswa memiliki tipologi belajar yang cenderung berbeda-beda. Tipologi belajar adalah kombinasi kemampuan seseorang dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar, menurut Suparman 2010. Tipologi belajar mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, menurut Deporter dan Hermaki pada tahun 2007. Selanjutnya, selama proses pembelajaran online tidak selamanya berjalan efektif. Terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Pelgrom 2001 mengusulkan 2 klasifikasi hambatan e-learning, materi dan non-material. Hambatan material mengacu pada kurangnya teknologi informasi dan komunikasi sumber daya, sementara hambatan non-material terkait dengan guru pengetahuan dan kemampuan. Hambatan lain salah satunya terdapat pada siswa yang kurang pemahaman terhadap penggunaan e-learning, serta kurangnya akses perangkat dan koneksi internet, seperti yang dikemukakan oleh Asare dan Bidok 2011 mengklasifikasikan e-learning berdasarkan hambatan. Terdapat 4 bidang yang mempengaruhi, diantaranya peserta didik, guru, kurikulum, dan sekolah. Celah penelitiannya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah 2020, Dadan F. Ramadan pada tahun 2020, dan Mailizar pada tahun 2020, ketiganya menyatakan pembelajarannya semula dengan tatap muka akibat adanya COVID-19 digantikan melalui pembelajaran daring. Menurut Hermansyah 2020, Dadan F. Ramadan 2020, pembelajaran secara online ini dapat meningkatkan kemandirian selama proses pembelajarannya. Celah penelitian yang belum terungkap dari penelitian ini adalah strategi yang mempersiapkan siswa dalam penggunaan pembelajaran online ini, karena dalam proses pembelajaran online ini tidak semua siswa paham akan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.